Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung di FAT Pro Channel. Marilah kita awali belajar hari ini dengan berdoa dulu. Kalau sudah, klik tombol like, subscribe, dan komen. Klik juga tanda lonceng agar tidak ketinggalan update video terbaru kami. Kali ini kita belajar materi kelas 4, tema 9, subtema 1, pembelajaran 5. Keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan dapat digambarkan melalui berbagai bentuk dan cara, salah satunya dengan lagu. Banyak lagu yang bertemakan lingkungan, salah satunya lagu berjudul, Hijau Rumahku, Hijau Bumiku. Yuk, kita nyanyikan bersama lagunya. Nah, sahabat pintar, bagaimana lagunya? Enak bukan? Lagu Hijau Rumahku Hijau Bumiku menceritakan tentang keharusan kita menjaga bumi agar tetap bersih dan asri karena banyak pepohonan. Kita lanjutkan sekarang dengan membaca bacaan berikut ini. Ayo membaca di halaman 32. Menjadi petani banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai, mereka banyak yang menjadi nelayan. Mereka semua bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan masyarakat luas. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan daerah dan sumber daya alam dengan aktivitas manusia. Artinya, aktivitas manusia ditentukan juga oleh lingkungan tempat ia tinggal. Berikut beberapa kegiatan ekonomi masyarakat yang tergantung kepada sumber daya alamnya. Yang pertama, kegiatan ekonomi masyarakat di daerah pantai. Pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dengan lautan. Indonesia memiliki banyak pantai yang indah, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kegiatan ekonomi utama masyarakat di sekitar pantai adalah sebagai nelayan. Namun, oleh karena pemandangan di pantai sangat indah maka berkembanglah sektor pariwisata. Kompleks-kompleks pertokoan, penginapan dan hotel, serta jasa pemandu wisata dan penyewaan alat-alat menyelam menjadi usaha ekonomi baru masyarakat di pesisir pantai. Yang kedua, masyarakat di daerah laut. Potensi perikanan laut Indonesia sangatlah besar. Kita bisa memanfaatkan berbagai hasil laut seperti ikan, mutiara, kerang, kepiting, udang, teripang, dan berumput laut. Di laut juga ada kegiatan pengeboran sumber energi minyak bumi. Kita juga bisa memanfaatkan laut sebagai wisata bahari. Kalau kita menyelam, kita bisa menyaksikan keindahan laut. Beberapa daerah yang memiliki keindahan bawah laut seperti Raja Ampat di Papua, dan Bunaken di Sulawesi Utara.
Yang ketiga, masyarakat di daerah sungai. Sungai bisa digunakan sebagai sumber pengairan bagi pertanian. Sungai yang dibendung dapat dialirkan ke sawah-sawah. Sungai juga menjadi jalur transportasi bagi masyarakat. Ada salah satu usaha ekonomi yang memanfaatkan sungai dengan mendirikan pasar terapung. Pasar jenis ini dapat ditemukan di Sungai Barito, Banjarmasin. Semua usaha jual beli dilakukan di atas perahu. Oleh karena keunikannya, pasar ini juga menjadi objek wisata. Kegiatan ekonomi masyarakat yang keempat adalah masyarakat di dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan air laut. Daerah dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Selain sebagai lahan pertanian, dataran tinggi juga merupakan tempat yang cocok untuk tempat wisata. Karena daerah dataran tinggi pada umumnya memiliki udara yang bersih, sejuk, dan segar. Contohnya dataran tinggi Dieng, di Wonosobo, Jawa Tengah. Berikutnya, yang kelima, masyarakat di dataran rendah. Dataran rendah merupakan bagian dari daratan yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Seperti dataran tinggi, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selain itu, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan untuk industri, peternakan, dan perumahan. Sahabat pintar, saatnya sekarang kita berlatih. Kumpulkan informasi tentang aktivitas ekonomi yang ada di lingkungan daerah tempat tinggalmu. Kelompokkan aktivitas ekonomi tersebut berdasarkan lingkungan alam yang cocok. Berikut ini contoh aktivitas ekonomi berdasarkan lingkungan pantai, laut, sungai, dataran tinggi dan dataran rendah. Aktivitas ekonomi di lingkungan pantai misalnya, petani garam, pengasinan ikan, pengrajin souvenir, pemandu wisata, dan sewa perahu untuk berwisata. Di lingkungan laut terdapat aktivitas ekonomi berupa nelayan, budidaya udang, pengeboran minyak, transportasi laut, konservasi laut, dan sebagainya. Kemudian di lingkungan sungai, aktivitas ekonomi yang terjadi misalnya menambang pasir, keramba ikan, pasar apung, wisata sungai, arung jeram, dan sebagainya. Aktivitas ekonomi yang terjadi di dataran tinggi misalnya, bertani sayur, perkebunan, beternak lebah, bertani buah, wisata alam, dan sebagainya. Dan yang terakhir, di dataran rendah, aktivitas ekonomi masyarakat yang terjadi misalnya, industri, ternak unggas, perdagangan, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan sebagainya. Nah, sahabat pintar, itulah tadi contoh pengelompokan aktivitas ekonomi masyarakat berdasarkan lingkungan alam yang sesuai. Kalian bisa menambahkan aktivitas ekonomi lainnya yang kalian ketahui dari lingkungan tempat tinggalmu.